Assalamualaikum Sobat Football United. Oke, jadi di hari Ahad malam Manchester United akan tandang ke Craven Cottage di Hammersmith di London, menantang tuan rumah Fulham. Fulham di posisi saat ini berada di atas Manchester United ya. Dan ini laga yang menurut gua juga apa ya, situasi yang sekali lagi tidak pasti ya bagi Manchester United. Segala keadaan ini bisa saja terjadi. Dari dua pertandingan setidaknya menunjukkan hal demikian. Ketika menghadapi Brighton mereka tampil buruk menurut gua. Tapi ketika mereka menghadapi Glasgow Rangers, oke, mungkin menang dengan skor tipis, tapi ada banyak hal yang berubah menurut gue. Lebih bagus, ada masih kekurangan, iya, tapi secara keseluruhan menurut gue lebih bagus lah daripada ketika ditunjukkan ketika menghadapi Brighton, ketika menghadapi Glasgow Rangers. Nah, tampil di Craven Cottage seperti apa ini? Fulham ketika dia bermain di kandang sendiri ya, di stadionnya, ini ya mereka memiliki rekor yang tidak begitu mentereng sebenarnya, termasuk rekor di papan tengah. Nah, yang menarik adalah rekor tandang dari Manchester United musim ini, sejauh ini. Dari 10 kali pertandingan yang sudah dilalui, Manchester United ini berada di peringkat ke-14. 10 mencetak gol, 12 kebobolan. Minim mencetak gol, rata-rata hanya 1. Jadi dibandingkan dengan tim-tim lain tuh, termasuk yang paling sedikit Manchester United mencetak gol tandang. Poinnya pun juga demikian. Dan ini menurut gue salah satu kunci sebenarnya tersendatnya Manchester United di musim ini. Performa tandang, khususnya dalam hal mencetak gol, ini salah satu. Dan Manchester United nanti di Craven Cottage-nya ada partai tandang menurut gue. Jadi situasinya tidak mudah sih menurut gue ya, menghadapi Fulham yang kalau dilihat selama 5 pertandingan terakhir performa di Premier League, Manchester United berbanding dengan Fulham ini cukup jauh sebenarnya jaraknya. Dari poin ya, ini kita berbicara 5 pertandingan terakhir Liga, performanya Fulham mengumpulkan poin 8, Manchester United hanya mengumpulkan poin 4, jadi setengahnya. Fulham golnya plus ya, memasukkan 10, kebobolan 8. Manchester United justru minus nih, memasukkan 6, kebobolan 10. Jadi memang situasinya tidak mudah menurut gue bagi Manchester United. Sebaliknya Fulham justru dengan apa yang terjadi, mereka mungkin menurut gue lebih diunggulkan ya di pertandingan nanti. Manchester United juga kalau dilihat pertandingan-pertandingan yang dilalui di segala kompetisi, terutama ketika mereka tandang ya, ini ada beberapa pertandingan ya. Setelah mereka ini, kita berbicara terkait dengan pertandingan open play, ketika mereka menang menghadapi Manchester City, setelahnya mereka tidak pernah menang lagi nih. Oke, mereka menang menghadapi Arsenal tapi dengan adu penalti, bukan tidak secara pertandingan terbuka ya. Dan ini menurut gue juga merupakan sebuah kekhawatiran. Oke, mereka bermain bagus ketika menahan Liverpool, tapi itu seri. Dan mereka sempat tampil buruk ketika menghadapi Wolves. Jadi anomali dinamika yang sangat drastis ini yang membuat partai menghadapi Fulham lagi-lagi ini partai yang susah untuk diprediksi menurut gue. Nah, apa yang harus dilakukan oleh Ruben Amorim? Ya, nomor 1, Ruben Amorim harus memacu skuadnya, tim dari Manchester United yang tampil nanti di atas lapangan untuk bisa tampil dengan situasi terbaik. Maksudnya terbaik begini, nomor 1, mereka harus tampil fokus dulu, konsentrasi. Intensitas, agresivitas, kerja keras harus ditunjukkan di atas lapangan. Situasi tidak akan mudah. Mereka akan tampil tandang menghadapi tim yang 5 performa terakhir lebih bagus daripada Manchester United.
Dan Manchester United tadi gue juga tunjukkan bagaimana dalam situasi pertandingan tandang sampai dengan saat ini mereka sedang dalam situasi yang tidak bagus. Tapi yang menarik, ada satu perkataan, gue lupa ya di konferensi pers yang mana, tapi Ruben Amorim mengatakan bahwa sebenarnya pemain Manchester United ini lebih tampil tanpa, atau beban itu lebih ringan, katakanlah seperti itu, ketika mereka tampil tandang jika dibandingkan mereka tampil kandang. Namun saat ini menurut gue hasil belum memperlihatkan seperti itu. Oke, mereka luar biasa, Arsenal ya, menyingkirkan, yes, menahan Liverpool, iya. Tapi ada juga rentetan hasil-hasil yang menurut gue kurang maksimal. Dan kemenangan terakhir menghadapi Glasgow Rangers, sebelum pertandingan menghadapi Fulham ya, gue harapkan bisa menjadi momentum berbalik arah dari Manchester United, walaupun kemungkinan itu susah juga untuk diprediksi. Di awal gue sudah katakan bahwa memang dari semenjak Ruben Amorim datang di bulan November sampai dengan akhir musim nanti, Manchester United akan naik turun dinamikanya. Dan Ruben Amorim pun juga mengatakan hal seperti itu. Kenapa? Karena memang musim ini adalah musim adaptasi, musim persiapan. Salah satu contohnya menurut gue adalah bagaimana pakem komposisi dari Manchester United di atas lapangan hampir selalu berubah-ubah loh, Dan kalau Sobat Football United bandingkan dengan tim-tim papan atas yang by the way, banyak tim yang sekarang posisinya lebih tinggi daripada Manchester United. Tapi kalau kita berbicara terkait dengan posisi 6 besar lah, mereka tidak cukup sering melakukan rotasi. Yes, mereka melakukan perubahan, penyesuaian mungkin terkait dengan taktik, mungkin terkait dengan situasi fisik ya, ada yang cedera, ada yang kelelahan dan lain-lain, tapi tidak secara mayoritas. Menurut gue, dari satu pertandingan ke pertandingan yang lain. Perbedaannya menurut gue Manchester United terlalu drastis, dan ini salah satu bukti ya bahwa ya pakem kerangka dari tim ini, kalau kita berbicara terkait dengan komposisi timnya ya, siapa menempati posisi di mana, ini masih dalam tanda kutip masih sangat liar. Dan karena itulah hasil pun ya, keadaan di atas lapangan juga dalam tanda kutip masih sangat liar sekali, susah untuk diprediksi. Termasuk juga nanti di Craven Cottage di Hammersmith London menghadapi Fulham. Perkiraan formasi ya, satu-satunya mungkin yang pasti itu adalah pakem 3-4-2-1. Altay Bayindir menurut gue harapkan dan gue prediksi akan menempati kembali nih posisi penjaga gawang utama di Manchester United. Dia bermain bagus ketika menghadapi Glasgow Rangers ya, walaupun ya ada kontribusi juga dari lini belakang yang kokoh dan juga cara bermain dari Glasgow Rangers yang cenderung aman. Tapi secara keseluruhan dia tampil stabil. Sehingga kalau Manchester United artinya ingin mengecilkan peran ataupun situasi yang terlalu drastis, kalau ingin mengecilkan hal itu ya Altay Bayindir menurut gue secara ringan amatir. Tapi gue gak tahu ya, Ruben Amorim tentu saja yang lebih tahu pertimbangannya seperti apa. Dan yang paling penting adalah ketika Ruben Amorim memberikan keputusan untuk menurunkan siapapun itu, gue ada 110% di belakang itu. Sampai ada pembuktian terbalik baru akan gue berikan kritik ya. Tapi gue perkirakan, gue prediksi, gue inginkan Altay Bayindir. Lalu 3 di belakang ada Matthijs de Ligt, Harry Maguire dan juga Lisandro Martinez. Leny Yoro berarti diistirahatkan dulu ya. Atau gue merasa penampilan dari Leny Yoro masih belum apa ya, sangat-sangat memukau ya. Beberapa pertandingan terakhir tampil cukup kesulitan di posisinya. Tampil cukup oke ketika menghadapi Glasgow Rangers, tapi ketika menghadapi Fulham menurut gue butuh sosok yang lebih senior di lini belakang Manchester United. 4 gelandang, Nocer Mazraoui yang diistirahatkan ketika menghadapi Glasgow Rangers, artinya situasi fisiknya gue harapkan sudah lebih fresh ya untuk menempati wingback sebelah kanan. Dan wingback sebelah kiri ada Diogo Dalot. 2 gelandang di tengah, Ugarte dan juga Kobbie Mainoo yang memang menit bermainnya pun juga sangat terbatas ketika menghadapi Glasgow Rangers. 2 gelandang serang di depan, Bruno Fernandes dan Amat ya. Dan di depan menurut gue untuk memberi kesempatan lagi kepada seorang Rasmus Højlund. Ya, lini depan kembali menjadi lini yang sangat menarik untuk
bahas sedikit ya. Karena memang lini ini dalam beberapa pertandingan terakhir menurut gue, lini depan striker penyerang dinilai dari gol menurut gue. Mau sebagus apapun penampilannya, ya gol itu penilaiannya. Dan sampai saat ini justru bukan mereka yang menjadi pencetak gol terbanyak di Manchester United. Jadi memang ada hal yang tidak bagus nih terkait dengan kinerja. Apakah solusinya berarti menjual lalu mendatangkan pemain baru? Ya tidak seperti itu. Karena tim kepelatihan juga salah satu tugas dan juga fungsi adalah bagaimana mengembangkan, memperbaiki permainan dari tim ya. Baik itu secara kolektif maupun juga secara individu. Dan termasuk juga para striker atau para penyerang dari Manchester United. Dalam hal ini adalah Rasmus Højlund dan juga Joshua Zirkzee. Sebelum gue akhiri, ini mungkin menarik juga ya, gue berikan sebuah fakta sedikit bahwa ternyata pertemuan Manchester United dengan Fulham, terutama ketika Manchester United ditandang selama 2 atau bahkan 3 pertemuan terakhir di Craven Cottage, Manchester United ini mampu meraih kemenangan. Yang terakhir kemenangan 1-0, gol diciptakan oleh Bruno Fernandes di penghujung pertandingan. Jadi menurut gue rekor di Craven Cottage ini di 2 musim sebelumnya ataupun 3 musim sebelumnya ini Manchester United ternyata lebih positif. Namun demikian, gue prediksi kali ini mungkin susah sih untuk dikatakan, untuk diprediksi. Itu dia sih sebenarnya yang gue katakan. Jadi prediksi gue adalah susah untuk diprediksi. Oh ya, by the way, ini juga pertemuan antara 2 head coach ataupun manajer dari Portugal ya, Marco Silva di Fulham dan Ruben Amorim di Manchester United. Kurang lebih seperti itu. Walaupun gue susah untuk memberikan prediksi, tapi gue ingin tahu nih bagaimana prediksi dari Sobat Football United. Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.